Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Bhinneka Tunggal Ika, semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Profil pelajar Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang para penonton webinar Silaturahmi Merdeka Belajar atau SMB yang menyaksikan lewat kanal YouTube Kemendikbud RI di sore yang berbahagia ini. Perkenalkan saya Zakiah yang akan memoderasi jalannya webinar SMB edisi Kamis 21 Maret 2024 dengan tema SMK Semakin Hebat dan Berdampak. Tak lupa saya anjurkan kepada sahabat Dikbud untuk tetap menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat dalam kehidupan sehari-hari. Kami juga menghimbau sahabat Dikbud untuk menjaga tata tertib dan sopan santun dalam berkomentar di kolom komentar kanal YouTube Kemendikbud RI. Sebelum kita mulai diskusi bersama narasumber kita, izinkan saya terlebih dahulu akan menjelaskan tentang diskusi kali ini, yaitu SMK Semakin Hebat dan Berdampak. Program SMK Pusat Keunggulan yang diluncurkan pada tahun 2021 sebagai Merdeka Belajar episode ke-8 merupakan program pengembangan SMK dengan kompetisi keahlian tertentu dalam peningkatan kualitas dan kinerja yang diperkuat melalui kemitraan dan penyelarasan dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja. Selain program SMK Pusat Keunggulan Reguler dan Lanjutan, saat ini Kemendikbudristek juga menawarkan skema pemadanan dukungan
yang menarik minat industri untuk meningkatkan dukungan industri kepada SMK yang menjadi mitranya. Di samping itu, Kemendikbudristek melalui Direktorat SMK juga tetap melaksanakan berbagai program reguler untuk meningkatkan kapasitas SMK agar mampu menghadirkan lulusan yang cakap, kompeten, dan siap bekerja, berwirausaha, ataupun melanjutkan studi ke jenjang pendidikan tinggi. Baik, sahabat Dikbud, untuk membahas SMK semakin hebat dan berdampak, telah hadir ketiga narasumber hebat di sore hari ini. Baik, akan saya perkenalkan sekaligus saya sapa satu persatu. Yang pertama, ada Pak Wardani Sugianto, PLT Direktur SMK Kemendikbudristek. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Bu. Sehat-sehat ya, Pak Terima ya. kasih, Bapak Ibu semuanya. Baik, terima kasih, Pak. Berikutnya, Pak Ariswan, Kepala Bidang SMK, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat. Selamat sore, Pak. Selamat sore semuanya. Baik, terima kasih, Pak. Yang ketiga adalah Ibu Wilma Handayani, Kepala SMK Negeri 8 Medan, Sumatera Utara. Selamat sore, Bu. Selamat sore semuanya. Terima kasih, Bu. Baiklah, sahabat Dikbud, langsung saja kita masuk pada segmen 1, yaitu sesi diskusi. Pada segmen 1 ini, pertanyaan pertama akan saya ajukan kepada Bapak Wardani. Pertanyaan Pak, bisa dijelaskan capaian program SMK Pusat Keunggulan yang sudah dilaksanakan sejak 2022 hingga saat ini? Apa saja dampak positif kepada penguatan pendidikan vokasi secara umum maupun perekonomian? Silakan Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu narasumber yang saya hormati, Bapak Ibu Kepala SMK yang saya hormati, selamat berjumpa di sore hari ini dalam membahas terkait dengan SMK semakin hebat dan semakin berdampak. Terkait dengan program SMK Pusat Keunggulan, sampai saat ini sudah ada 1.850 SMK Pusat Keunggulan yang sudah difasilitasi dalam pengembangan yang bermuara pada 3 perubahan mindset, yaitu kepemimpinan kepala sekolah, kemitraan dan penyelarasan dengan dunia usaha dan dunia industri, dan penyerapan tamatan. Nah, dampak yang saat ini dirasakan SMK Pusat Keunggulan dilihat dari rapor pendidikan, rata-rata SMK Pusat Keunggulan peningkatannya lebih tinggi daripada SMK yang umum. Namun juga ini akan mendorong, mendampingi SMK-SMK yang lain dalam pengimbasan, sehingga harapan kami dampak pengimbasan ini segera terjadi pada SMK-SMK lain dalam perencanaan berbasis data dan juga dalam implementasi kurikulum merdeka. Kemudian di sisi teaching factory-nya juga berdampak, khususnya di Sumatera Barat ini sangat kelihatan dari dukungan pemerintah daerah, yaitu terhadap 3 SMK dan industri CV Novia yang mendampingi 3 SMK, SMK 2, SMK 4, dan SMK 8 yang memproduksi pakaian seragam batik untuk SMA SMK seprovinsi Sumatera Barat, sehingga dari TEVA yang berjalan ini bisa mendorong proses pembelajaran teaching factory, pembelajaran berbasis produksi berjalan sangat baik, dan dampaknya juga dirasakan oleh pengguna dan juga oleh satuan pendidikan. Artinya siswa semakin banyak belajar mengerjakan pekerjaan tetapi tanpa biaya, karena biaya ini terjadi simbiosis yang saling menguntungkan antara pemerintah daerah, satuan pendidikan, dan SMK, dan juga dari industri. Juga yang di SMK Batu Sangkar ya, Pak Rizwan ya, SMK Batu Sangkar yang kerjasama dengan Farmville, yang mana telah memproduksi dengan greenhouse-nya dan bisa mengisi pasar-pasar buah di mal-mal di Sumatera Barat dan di Sumatera Selatan. Jadi ini hasil-hasil dari SMK Pusat Keunggulan.
Terima kasih. Baik, terima kasih Pak ya. Berarti nanti SSMA semakin unggul ya Pak ke depannya. Baik, Ya, untuk berikutnya pertanyaan kepada Bapak Ariswan. Bisa dijelaskan dampak penerapan program revitalisasi SMK, khususnya SMK Pusat Keunggulan di wilayah Sumatera Barat? Bisa dijelaskan lebih detail yang terkait pembelajaran, keberkerjaan alumni, dan penguatan kapasitas guru. Silakan Pak. Baik. Terima kasih, Pak Zakia, Pak Direktur. Semenjak adanya program revitalisasi SMK, ini dilihat sejak dari 2021, ini di Sumatera Barat sudah ada 47 SMK PK. Dari 47 SMK PK ini sangat berdampak positif. Pertama terhadap pembelajaran. Kegiatan pembelajaran lebih dari 85% SMK PK sudah menerapkan project based learning dengan sistem blok penuh. Didukung oleh industri sebagai quality control terhadap produk atau jasa yang dihasilkan. Pelajaran berbasis project dilaksanakan di Teaching Factory SMK dengan peralatan yang sudah standar industri. Sebagian besar adalah bantuan dari program SMK PK dan juga selaras dengan bantuan dari dana alokasi khusus. Selanjutnya, sesuai dengan tuntutan regulasi, pengelolaan keuangan yang ada di TEFA itu, karena di Sumatera Barat, Teaching Factory-nya itu ada yang di bidang wisata misalnya. Ya, bidang wisata itu atau pariwisata, itu ada 3 SMK yang mengelola Teaching Factory yang luar biasa. Pertama SMK Negeri 9 Padang, itu Teaching Factory-nya ada edotel sebanyak 21 kamar dengan room meeting 2 kamar, dan ini berada di tengah-tengah hotel yang banyak di pusat kota Padang itu. Nah, ini tingkat huniannya sudah rata-rata occupation-nya itu 60%, dan bulan-bulan tertentu lebih daripada 100%. Dan mereka sudah bekerja sama dengan biro perjalanan yang sudah terdaftar melalui Asita. Kemudian di SMK Negeri 6 Padang itu ada edotelnya berjumlah 30 kamar dengan ruang meetingnya juga ada 2 dan juga punya restoran. Ini juga tingkat huniannya sangat tinggi. Kemudian di SMK Negeri 2 Bukit Tinggi itu ada 21 kamar. Dan itu juga tingkat huniannya sangat tinggi. Demikian juga SMK Negeri 2 Padang misalnya. Itu yang bisnis manajemen, dia punya Edumat, itu tingkat Teaching Factory-nya itu sangatlah mendekati industri yang sudah layak seperti mall atau supermarket yang lain. Nah, kemudian ada juga SMK Negeri 4, SMK Negeri 8 seperti yang disampaikan oleh Bapak Direktur tadi. SMK Negeri 4 itu desain komunikasi visual. Kemudian SMK Negeri 8 itu adalah tata busana atau konsentrasi busana, dan SMK Negeri 2 Padang Business Management. Yang 3 ini berkolaborasi, bekerja sama dengan industri, dengan Ibu Novia. Nah, ini yang diwujudkan dengan satu produk namanya Braja Batik. Nah, Braja Batik inilah yang sampaikan oleh Pak Direktur tadi, ini sangat pesat sekarang karena kita bisa menjahit semua pakaian siswa dengan memberdayakan 16 SMK, ulangi 18 SMK di luar SMK yang 3 ini. Jadi kalau tadi ada SMK Negeri 4 Padang di desain komunikasi visual untuk mendesain batiknya, sedangkan SMK 8 adalah busana untuk menjahit, maka SMK 8 ini tidak akan kuat. Karena kapasitas yang mau dijahit itu ada 40.000 minimal fisiknya. Nah, oleh sebab itu ada di Sumatera Barat 18 SMK yang membuka program konsentrasi keahlian busana. Yang 18 ini oleh kami dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas Pendidikan
kami berdayakan 18 ini untuk mengorder, untuk menjahit pakaian siswa itu. Nah, malah tidak juga kuat. Kemarin skemanya itu Pak Direktur sudah diperluas dengan menggait UMKM. Nah, kemudian ada lagi SMK 3 Kota Pariaman misalnya, itu maritim. Nah, mereka juga, nah SMK-SMK ini semuanya TEFA-nya sudah bagus dan ada juga lagi SMK lain. Nah, untuk membackup mereka ini dari persoalan administrasi dan pelayanan yang bermutu, maka ada BLUD. Nah, diwujudkan BLUD. Sekarang Sumatera Barat sudah memiliki SMK sebanyak 47 ya, 47 SMK yang sudah BLUD. Itu prosesnya sudah benar, sudah melalui Kementerian Dalam Negeri, dan tahun ini akan dilanjutkan lagi sebanyak 25 SMK lagi. Nah, dengan demikian pembelajarannya ini betul-betul berbasiskan dengan project based learning tadi itu, karena siswa-siswa itu betul-betul merasakan mereka sedang berada di tengah industri. Dan sekarang kita sudah melakukan PKL, itu tidak semuanya ke industri. Ada yang di TEFA dan ada juga yang membuat melalui project based learning, membuat sebuah produk. Itu dampak yang sangat terasa hari ini, Mbak. Terima kasih. Terima kasih informasinya, Pak. Selanjutnya, pertanyaan untuk Bu Wilma. Bisa dijelaskan seperti apa program yang didukung skema pemadanan dana di SMK yang Anda pimpin? Dari mana ide awalnya? Apa yang menjadi output dan outcome program tersebut? Silakan, Ibu. Baik, terima kasih Ibu. Berbicara tentang ide awal dalam SMK-PK pemadanan yang ada di SMK Negeri 8 Medan ini, berawal dari kita punya visi misi sekolah, yaitu ingin menghasilkan lulusan yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila yang siap bekerja, berwirausaha, dan mampu melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi sesuai dengan keinginan peserta didik. Di sini kami ide awalnya itu yaitu bagaimana kita mengoptimalisasi pencapaian visi dan misi sekolah dengan menjalankan Link and Match 8+I. Kemudian juga optimalisasi segala potensi sekolah, baik itu SDM dan SDA yang ada di sekolah. Demikian juga kami juga berusaha untuk optimalisasi potensi daerah, kearifan lokal, kebekerjaan dengan industri yang sedang berkembang di Kota Medan. Kemudian ide awal kedua adalah ketika kita bersilaturahmi dengan industri, di mana kita juga ingin mengoptimalkan kemanfaatan industri di sekolah terkait dengan Link and Match 8+I. Nah, ide-ide itu ternyata sejalan dengan program dari Dirjen Pendidikan Vokasi, yaitu SMK Pusat Keunggulan untuk skema pemadanan dukungan. Nah, dari ide-ide itu, langkah pertama yang kami lakukan adalah kami melakukan analisis kondisi sekolah dulu. Apa yang menjadi kekuatan, kekurangan, kemudian kesempatan dan ancaman yang ada di sekolah kami. Itu kami petakan betul-betul dengan seluruh warga sekolah, sehingga kita tahu potensi yang ada di sekolah ini dari keempat sisi yang tadi. Kemudian setelah kita memetakan dan menganalisis kondisi sekolah, kita juga berupaya untuk mengembangkan silaturahmi dengan industri itu dengan cara berkolaborasi. Nah, selama ini kan bentuk kolaborasi dengan industri itu hanya terbatas kepada MOU untuk PKL atau magang siswa di industri. Nah, itu kita berusaha diskusi dengan industri, ternyata banyak industri di Medan ini yang mau melakukan penyelarasan kurikulum, kemudian mau menjadi guru tamu, kemudian mau guru kita dimagangkan ke industrinya, kemudian pelatihan untuk guru, pengembangan TEFA, pembelajaran berbasis proyek industri, dan magang siswa. Nah, jadi yang dari tadinya hanya magang siswa berkembang menjadi hal-hal yang lainnya itu tadi. Dan
itu karena memang kita skema pemadanan dukungan, 3 fokus utama kita dalam bentuk kolaborasinya itu adalah di pembelajaran, peralatan praktik, dan pekerjaan sipil bangunan. Dan itu alhamdulillah bisa dicapai dan bisa terlaksana dengan baik. Di tahun 2023, kolaborasi kami itu dengan satu industri, yaitu CP Prestasi Jaya Mandiri. Alhamdulillah, kolaborasi kami dengan CP Prestasi Jaya Mandiri itu berlangsung sangat baik. Kita melakukan kegiatan yang saling berdampak baik, mutualisme, dan ini ternyata alhamdulillah bisa dikembangkan untuk selanjutnya. Di tahun 2024 ini kami mengajukan untuk pemadanan dengan 3 industri tambahan, yang tadinya 1 industri menjadi 4 industri. Di tahun pertama, industri pertama memang fokus kami adalah ke industri garment. Kenapa? Karena itu tadi hasil dari analisis dan pemetaan SDM, SDA, dan kearifan budaya lokal, ternyata di Medan itu untuk garment masih kurang, masih disupport produksinya dari Jawa gitu. Dan itu mungkin salah satu ide supaya fokus di pemadanan kami adalah ke garment. Tadi sebenarnya agak tertarik juga dengan pembicaraan dari Pak Kabid Sumbar berkaitan dengan produksi seragam ini. Kami sangat tertarik sekali dan memang arahannya itu ke situ. Dan di Sumatera Utara khususnya, sebenarnya untuk produksi itu sudah mempunyai kemampuan yang cukup besar. Namun kami di Sumatera Utara masih terkendala dengan BLUT yang memang belum keluar SK-nya. Nah, demikian. Kemudian yang selanjutnya adalah mengenai output dan outcome yang kami dapatkan. Yang pertama untuk outputnya, jumlah siswa di SMK Negeri 8 Medan ini dari tahun ke tahun peminatnya cukup banyak. Kemudian jumlah guru bersertifikasi juga, baik bersertifikasi asesor dari BNSP ataupun sertifikasi industri, itu alhamdulillah meningkat 400% bahkan gitu ya, cukup tinggi lonjakannya. Demikian juga yang ketiga untuk output ini adalah di sarana prasarana. Tentu ini sangat meningkat sekali, kita sarana dan prasarananya sudah berbasis industri atau sesuai dengan industri. Kemudian yang terakhir adalah outcome yang kami peroleh adalah ternyata peminat dari jurusan desain dan produksi busana, di mana itu adalah konsentrasi keahlian untuk sekolah pemadanan kami, itu ternyata meningkat. Bahkan untuk sekarang ini, di bulan Februari, bulan yang lalu kami data, ternyata sudah banyak peminat-peminat yang datang ke sekolah untuk untuk sekolah di jurusan desain produksi busana itu. Kemudian yang kedua, outcome-nya adalah lulusan kami alhamdulillah mempunyai kompetensi yang lebih tinggi lagi. Itu dibuktikan dengan angka tracer studi yang cukup bagus, baik itu di kebekerjaan, baik itu di yang berwirausaha maupun yang melanjutkan ke perguruan tinggi. Dan itu mungkin output dan outcome yang kami peroleh. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Sangat maju sekali ya SMK di tempat Ibu ini sekarang ini ya. Baik, selanjutnya kita kembali kepada Pak Wardani. Apa saja hal baru pada implementasi program SMK Pusat Keunggulan pada tahun 2024 ini? Apa saja hal penting yang perlu diketahui publik? Silakan Pak. Baik, terima kasih Bu. Hal baru sebenarnya sebagai pengembangan ya, penajaman saja dari program-program yang sudah berjalan. Misalnya di SMK Pusat Keunggulan ini lebih difokuskan kepada SDM. Jadi SDM kepala sekolah, guru, dan pengawas. Ini yang kita rubah dulu growth mindset-nya. Ya, growth mindset-nya kita rubah dulu. Setelah SDM-nya itu sudah kuat dengan perubahan-perubahan termasuk dalam implementasi kurikulum merdeka, kemudian baru kita berpikir tahap yang kedua yaitu
mengenai sarprasnya. Jadi kalau dulu lebih dilengkapi sarprasnya, kemudian kita yakin akan terjadi perubahan, tapi kenyataannya belum bisa maksimal. Maka yang sekarang kita garap dulu adalah di SMK Pusat Keunggulan ini adalah SDM-nya. Bagaimana kepala sekolah itu bisa sebagai CEO, jadi bisa memimpin sebagai seorang leader yang mampu mengelola satuan pendidikan itu dengan berbasis bisnis dan juga kombinasi berbasis dengan pembelajaran. Jadi itu perubahan yang pertama. Yang kedua terkait dengan kemitraan dan penyelarasan dengan dunia usaha dan dunia industri. Ini salah satu yang kita perkuat adalah sinkronisasi kurikulum. Yang dulu kurikulum hanya sebatas mendapat pengesahan dari industri. Ya sudah ada pengesahan atau mendapatkan arahan dari industri, tetapi belum kokoh. Nah, kalau saat ini sudah sinkronisasi itu lebih dipandu oleh industri. Jadi apa permintaan industri, kemudian kita susun bersama dalam sebuah kurikulum untuk mencapai sertifikasi kompetensi yang dibutuhkan oleh industri. Kemudian yang kedua terkait dengan pengembangan matching fund yang tadi Bu Wilma Handayani sudah menyampaikan. Matching fund ini adalah pola baru yang diinisiasi oleh Pak Menteri, mencoba mengajak industri tidak hanya terlibat dalam sinkronisasi kurikulum, tapi bagaimana kebutuhan untuk mendapatkan SDM yang berkualitas itu juga menjadi tanggung jawab industri. Ternyata dengan kita lakukan jualan ke industri yang dimulai oleh Pak Menteri kepada industri besar, kemudian kita lanjutkan jualan kepada industri-industri menengah dan kecil. Akhirnya kita tahun pertama kemarin mendapatkan pemadanan dukungan senilai 439 miliar dari industri di tahun 2022. Kemudian tahun 2023 kemarin hampir sekitar 300-an miliar juga kita dapatkan pemadanan dari industri. Karena potensinya yang cukup tinggi, sehingga arah yang berikutnya adalah pengembangan teaching factory, memperkuat teaching factory yang tadi beberapa di Pak Ariswan menyampaikan seperti apa TEVA yang sudah berjalan. Nah, untuk mendukung TEVA ini kita memfasilitasi kerjasama dengan Direktorat DLUD Kemendagri untuk mendampingi agar SMK-SMK negeri ini ber-BLUD, dan sekarang sudah ada sekitar 400-an SMK Pusat Keunggulan yang negeri yang sudah memiliki BLUD dan sedang berproses. Ini juga hampir sekitar 200-an berproses untuk mendapatkan BLUD, sehingga mereka nanti bisa melakukan bisnis di satuan pendidikan yang mana berpayung dengan Badan Layanan Umum Daerah. Dengan demikian maka proses dari hulu sampai hilir, mulai pembelajaran sampai pembelajaran berbasis kompetensi, pembelajaran berbasis produksi itu bisa berjalan, dan hasil produksinya itu bisa dijual atau dipasarkan ke lapangan. Dan tadi sudah ada bukti-bukti hasil daripada teaching factory. Dan semuanya ini bermuara juga berawal juga dari penguatan yang sangat tepat, yaitu dengan implementasi kurikulum merdeka. Jadi dengan kurikulum merdeka ini sangat fleksibel, sehingga satuan pendidikan ini juga ada kebebasan, ada peluang-peluang bisnis yang bisa diterobos untuk meningkatkan kompetensi peserta didik sesuai dengan potensi yang ada di wilayahnya. Kemudian yang tidak kalah penting, memang saat ini kami langkah berikutnya butuh dukungan dari Pemda. Jadi SMK-SMK Pusat Keunggulan yang sudah lulus itu kan baru satu konsentrasi keahlian yang kita fasilitasi. Nah, ini harapan kami dari Pemda untuk bisa memfasilitasi SMK-SMK yang sudah lulus ini untuk didorong untuk menjadi pengimbas bagi SMK lain dan keunggulannya terus berjalan. Kami memang juga memfasilitasi dengan bantuan teaching factory, yang harapan kami mereka yang sudah TEPA-nya berjalan, mari kita perkokoh sehingga benar-benar SMK Pusat Keunggulan ini didukung oleh TEVA yang bisa memproduksi, bisa melakukan bisnis
dan bisa sebagai tempat juga PKL bagi para siswanya. TEVA bukan mendapatkan keuntungan yang setinggi-tingginya dari sisi finansial, tetapi keuntungan yang didapatkan dari TEVA adalah semakin banyaknya siswa yang terlibat dalam proses produksi, semakin banyaknya siswa yang tersertifikasi, sehingga setelah mereka lulus, mereka benar-benar sudah siap memasuki dunia kerja. Demikian, Bu Sadia. Baik, terima kasih informasinya Pak Wardani. Selanjutnya kepada Bapak Ariswan, apa saja faktor penting yang berpotensi mendorong revitalisasi SMK di Sumatera Barat? Silakan Pak. Baik. Faktor penting pendorong revitalisasi SMK di Sumatera Barat. Yang pertama itu kebijakan pemerintah daerah, bahwa Gubernur Provinsi Sumatera Barat, beliau itu sangat mendukung semua kebijakan-kebijakan dari pusat, terutama pendidikan, khususnya SMK. Beliau malah sering mengatakan melalui lisan, Pak Kabid, SMK ini usahakan jadi 60%. Kalau sekarang kan jumlah SMA yang 60% di Sumatera Barat. Beliau bilang, coba ditingkatkan terus menjadi 60%. Artinya apa? Pak Gubernur sangat konsen untuk percepatan melalui pendidikan vokasi ini. Nah, kebijakan-kebijakan yang beliau berikan itu sangat mendukung sekali. Dimulai dulu, ketika dimulai tahun 2021, SMK PK diluncurkan, maka sudah ada nota kesepahaman antara Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Ristek tentang penyelenggaraan program sekolah menengah kehidupan pusat keunggulan. Ini ada nota kesepahaman. Dari nota kesepahaman ini, maka muncullah regulasi-regulasi lainnya yang mendukung untuk pelaksanaan percepatan SMK PK ini, khususnya untuk revitalisasi SMK. Nah, misalnya Pak Gubernur Sumatera Barat, beliau menetapkan dengan keputusannya, Keputusan Gubernur Sumatera Barat nomor 50/47 tahun 2022 tentang penetapan kinerja program unggulan Provinsi Sumatera Barat, salah satunya adalah pendidikan vokasi. Nah, kemudian beliau juga mengeluarkan peraturan gubernur tahun 2023 tentang revitalisasi pendidikan dan latihan vokasi. Dengan hal ini kami sangat terbantu sekali. Kemudian di Dinas Pendidikan kami membentuk lagi tim percepatan SMK PK dengan melibatkan semua elemen, terutama unsur pengawas SMK. Mereka ini langsung dilibatkan untuk ikut percepatan SMK PK ini. Nah, ini dibuktikan dengan beberapa kegiatan yang kami lakukan. Pertama, ketika penyusunan BLUD, dokumen BLUD. Dulu saya di tahun 2017 masih kepala SMK mencoba menyusun BLUD ini dengan berjalan sendiri tanpa komando dari Pak Gubernur. Sia-sia jadinya. Sampai 2 tahun tidak ada hasilnya. Karena kami berjalan harus menemui OPD-OPD terkait. Tapi dengan kebijakan Pak Gubernur, memerintahkan Pak Sekda, Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat, untuk mengkoordinir kegiatan BLUD ini. Sehingga Pak Sekda menunjuk Biro Perekonomian menjadi leading sektornya dengan melibatkan 12 OPD. Nah, kami di Sumatera Barat untuk menyusun BLUD ini, kami ditunggu, bukan kami yang mencari, tapi kami ditunggu di ruangan Sekda, terkadang di ruangan Biro Perekonomian. Maka semua OPD yang 12 terkait OPD yang kami butuhkan itu sudah standby di sana. Jadi kami datang ke sana, sekolah yang ditunjuk untuk melakukan penerapan BLUD ini sudah sangat dilayani, dipercepat semuanya. Sehingga kami tidak mengalami yang namanya kesulitan birokrasi untuk BLUD ini. Makanya dalam 1 tahun bisa terwujud 43 BLUD. Ini luar biasa. Dan juga dibiayai. Yang kedua,
pembiayaan itu sangat didukung oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat, di mana melalui TAPD ini ada anggaran-anggaran yang diperuntukkan untuk percepatan untuk mendukung revitalisasi SMK ini. Di antaranya adalah melalui APBD murni misalnya. Jadi APBD murni itu bisa berasal dari POKIR ya, pokok pikiran DPR yang ditumpangkan di SMK. Tahun 2023 itu ada POKIR yang ditumpangkan itu untuk pengembangan dan percepatan SMK itu lebih kurang 17 miliar. Ini luar biasa. Kami didorong terus, termasuk tadi untuk pencapaian target baju batik Beraja itu yang 40.000 pieces mau dijahit itu, ada bantuan dari POKIR atau APBD murni ini sebanyak 25.000 pieces. Nah ini anggarannya ini berada di DPA SMK, sehingga terasa sekali begitu cepat percepatan-percepatan untuk mendukung revitalisasi SMK ini. Kenapa? Karena Pak Gubernur sangat konsen untuk memperhatikan dengan top down yang beliau berikan itu, semua OPD sangat membantu kami. Nah, demikian juga misalnya bekerja sama dengan kemitraan SMK 3 tadi itu. Misalnya SMK 4, SMK 8, dan SMK 2 Padang, itu tidak mudah sebetulnya menembus pasar untuk 40.000 itu. Kenapa? Karena APH juga mengintai. APH mempersoalkan kenapa diberlakukan khusus. Tapi dengan jawaban Pak Gubernur, adanya regulasi dari Pak Gubernur, kami menjawabnya dengan nyaman dan tidak menjadi persoalan sampai hari ini. Malah tahun ini kami ditawari lagi, disuguhi lagi oleh Bapak Gubernur, di samping pakaian siswa baru SMK, SMA, juga diminta untuk menyiapkan pakaian PNS atau ASN Provinsi Sumatera Barat. Nah, lalu Pak Gubernur juga menawarkan kalau memang sudah kuat nanti dengan bekerja sama dengan UMKM, itu juga semua pakaian SD, SMP Sumatera Barat, beliau akan lobby dengan posisi beliau tentu sebagai gubernur sangat dekat dengan kabupaten kota. Nah, inilah yang kami rasakan potensi yang paling kuat. Kemudian yang kedua tentu potensi apa yang mempercepat kami itu dari sisi sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang dimaksudkan itu adalah kolaborasi antar OPD-OPD itu sehingga cepat dan kolaborasi dengan dunia usaha dan dunia industri. Dunia usaha dan dunia industri dengan kegiatan atau program PK hari ini sudah sangat familiar dengan sekolah. Malah ini Pak Direktur sudah banyak yang menemui kami langsung ke kantor supaya kami juga diberi fasilitas untuk ikut berkontribusi terhadap SMK PK. Saya sampaikan ikuti jalurnya dan ada yang harus dilengkapi. Nah, begitu juga terhadap sumber daya manusia yang ada di pengawas. Pengawas SMK di Kota Padang khususnya, itu saya memanfaatkan betul itu. Hanya pengawas inilah yang menjadi narasumber namanya dari cara pemikiran, bagaimana dengan penerapan pembelajaran, kemudian percepatan dukungan BLUD, demikian juga kegiatan-kegiatan lainnya, peningkatan kompetensi guru. Nah, ini betul-betul sangat terbantu dengan keberadaan pengawas. Pengawas mereka ini menjadi tim pemikir sekaligus perencana, dan kami juga bekerja sama di samping dengan kementerian yang sudah memberikan jalan yang lebar kepada kami, ada dari balai besar, ada dari perguruan tinggi, dan juga ada dari stakeholder lainnya. Itu barangkali yang bisa disampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ariswan. Selanjutnya kita kembali kepada Bu Wilma. Pertanyaannya, apa dampak positif penerapan skema pemadanan dana pada sekolah Ibu? Silakan Ibu. Terima kasih Ibu. Dampak positif yang kami peroleh tentunya
tidak lepas dari tujuan utama dari program SMKPK skema pemadanan dukungan ini, yaitu adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia, baik itu siswanya, guru, dan pengawas. Namun di sini secara detail peningkatan itu misalnya yang pertama di sinkronisasi kurikulum. Di awal itu kan untuk sinkronisasi kurikulum itu terbatas pada analisis atau analisa dari CP yang kaitannya dengan kebutuhan industri. Nah, ketika kami terapkan SMKPK skema pemadanan ini, analisis terhadap kompetensi guru itu dalam penguasaan materi tidak hanya berfokus kepada CP saja, tapi dia berkonsentrasi dengan guru tamu, kemudian tempat pembelajaran, lalu juga peralatan, kemudian yang paling utama juga kurikulum tersinkronisasi dengan masalah sikap atau attitudes yang akan ditanamkan pada siswa. Kemudian juga masalah pembelajaran. Di sini kita di dalam pembelajaran menggunakan blended learning, pembelajarannya berbasis project clear industri, dan kita melakukan pembelajaran lintas mata pelajaran dan juga mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi dengan penguatan karakter profil pelajar Pancasila. Kemudian juga setelah SMKPK pemadanan ini juga kita teaching factory kita cukup berkembang dengan pesat, dan di sekolah kami 4 konsentrasi keahlian mempunyai masing-masing TEFA-nya, walaupun di sini tadi saya kemukakan masih terbatas karena BLUD kami belum turun SK-nya. Dan kami memang sedang menanti turunnya SK tersebut. Kemudian hal yang tidak kalah penting juga adalah adanya peningkatan kerjasama atau bentuk kerjasama dengan industri-industri yang ada di Kota Medan dan di luar Kota Medan. Itu yang tadinya sekitar 65 industri kita punya MOU, kita sekarang sudah mempunyai sekitar 118 MOU, di mana MOU-nya tidak terbatas kepada pemagangan siswa saja. Kemudian hal yang selanjutnya adalah dampak positifnya adalah kita alhamdulillah mencapai target untuk mendatangkan guru tamu di sekolah ini, bahkan yang targetnya adalah 50 jam, 50 JP per semester, itu bisa lebih 50 JP, dan itu ternyata masuknya guru tamu atau datangnya guru tamu itu sangat berdampak positif baik untuk siswa ataupun untuk guru-guru kami. Yang selanjutnya yang tidak kalah kami senangi juga adalah meningkatnya prestasi peserta didik. Dan di sini meningkatnya prestasi peserta didik itu tidak hanya pada bidang akademik saja, tapi non-akademik juga alhamdulillah diperoleh dengan baik gitu. Baik itu tingkat kabupaten, kota, provinsi, ataupun secara nasional. Kemudian yang tidak kalah penting juga adalah untuk pemagangan siswa ini yang tadinya kita tidak ada dulu biasanya gitu kan, siswa itu diberangkatkan begitu saja untuk magang atau PKL ke industri. Nah, setelah program ini berjalan, sebelum PKL ini kita betul-betul mengolah dulu, menyusun program yang akan dilakukan dengan industri itu. Kemudian memonitoring dengan lebih baik lagi, dan kita mempunyai alat ukur untuk monitoring dan evaluasi yang lebih intensif dan terukur yang kita lakukan di industri untuk anak-anak kita. Demikian juga untuk magang guru. Nah, magang guru alhamdulillah selama program ini berjalan, banyak guru yang bisa magang di industri dan sudah mendapatkan sertifikasi dari industri. Dan industrinya ternyata tidak terbatas kepada industri yang berpemadanan dengan kita. Artinya juga ini menandakan bahwa industri juga yang belum berpemadanan dengan kita mempunyai minat yang cukup tinggi untuk selanjutnya bermitra melakukan pemadanan dengan kita.
Nah, yang selanjutnya lagi yang tidak kalah penting adalah adanya sharing praktik baik, baik itu yang kami lakukan di PMM ataupun yang kami lakukan di luar PMM. Sharing praktik baik ini, alhamdulillah kami pikir ini memberikan kemanfaatan yang seluas-luasnya, bukan hanya untuk kami, tapi untuk orang-orang atau sekolah-sekolah di sekitar kami. Kemudian tentu juga di sini untuk peningkatan sarana dan prasarana di sini memang betul-betul sangat meningkat dengan adanya skema pemadanan ini. Seperti tahun 2023 ini, alhamdulillah pemadanan kami sekitar 800 juta, sehingga dana yang kami kelola itu sekitar 1,9 M. Jadi untuk di Sarpras ini kita sudah mempunyai 3 kelas industri yang seluruh sarana dan prasarananya sudah sesuai dengan industri. Demikian juga yang terakhir, bukan yang terakhir, kedua terakhir adalah untuk guru yang bersertifikasi baik industri ataupun asesor itu sangat meningkat, dan ini sangat berdampak baik terhadap guru-guru kami, terutama masalah kepercayaan dirinya gitu ya, untuk melakukan pembelajaran dan berbagi ke kawan sejawat dan kawan di luar dari sekolah kami. Nah, yang paling penting yang di ujung atau yang terakhir adalah untuk hasil rapot pendidikan kami di tahun 2024 ini sebagai dampak positif dari sekolah SMKPK pemadanan yang kami lakukan, alhamdulillah meningkat cukup tajam. Itu. Jadi di rapot pendidikan 2024 ini kami yang tadinya kuningnya ada 3, kuningnya ada 5, sekarang kuningnya cukup 2 saja. Jadi semua sudah semua hijau, kuningnya 2, dan kuningnya 2 juga memang perlu peningkatan sedikit lagi untuk hijau. Dan untuk hijaunya juga alhamdulillah nilainya cukup baik, cukup memuaskan buat kami. Walaupun memuaskan di sini bukan berarti kami berhenti, tapi insya Allah akan kami tingkatkan lebih baik lagi. Mungkin itu dari kami. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Wilma. Baik sahabat Dikbud, menarik sekali ya tema diskusi kita sore hari ini. Setelah mendengar penjelasan dari para narasumber kita, ternyata banyak program Kemendikbudristek untuk SMK yang membuat SMK dan lulusannya semakin hebat dan berdampak bagi masyarakat dan negara. Sebelum lanjut ke segmen kedua, kita simak dulu video jeda berikut ini. Jangan kemana-mana ya. Indonesia kaya akan kuliner khas daerah. Tidak heran jika program keahlian kuliner sangat menjadi primadona di Indonesia. Perkenalkan, saya Dewi Nur Damayanti, salah satu pengajar program keahlian kuliner di salah satu SMK di Tasikmalaya. Bagi pelajar, belajar dan praktek memasak menjadi lebih menyenangkan setelah kami menerapkan kurikulum Merdeka. Karena terdapat proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Sebagai fasilitator, saya beserta para guru di sekolah bahu-membahu menentukan tema apa saja yang cocok, baik dengan profil sekolah kami maupun dengan kemampuan pelajar. Diambillah tema wajib yaitu kebekerjaan, serta tema pilihan yaitu gaya hidup berkelanjutan. Dalam implementasi tema kebekerjaan, pelajar belajar bagaimana budaya bekerja yang biasa diterapkan dalam lingkungan kerja seperti di restoran, kafe, catering, dan industri food and beverage lainnya. Dalam program keahlian kuliner, pelajar belajar sanitasi hygiene dan keselamatan dalam bekerja. Untuk menjadi seorang chef atau kitchen crew tentu harus tahu tentang menjaga keselamatan kerja dengan terkendali. Hygiene dan sanitasi merupakan fondasi awal untuk menghasilkan produk makanan yang aman dikonsumsi. Penerapan sanitasi dan hygiene dilakukan untuk keseluruhan proses pengolahan makanan, baik pada bahan baku yang digunakan selama proses pengolahan.
Pada industri food and beverage, pelajar belajar cara mencegah terjadinya kecelakaan saat berada di dapur, seperti meletakkan benda tajam ataupun benda panas pada tempatnya, konsen saat menggunakan pisau, dan menjaga lantai dapur agar selalu kering dan bersih. Sebagai bentuk implementasi dari salah satu tema pilihan, yaitu gaya hidup berkelanjutan. Pelajar mengidentifikasi adanya limbah dari cangkang telur ayam yang kerap dibuang dan menjadi sampah. Kemudian, sebagai solusinya, dikumpulkanlah dan dibuat serbuk sebagai bahan dasar pembuatan kerupuk. Cangkang telur ayam yang sering terbuang begitu saja ternyata memiliki kandungan gizi yang baik. Mengandung kalsium dan protein yang terbukti bisa mencegah stunting atau gangguan keterlambatan pertumbuhan pada anak-anak. Dan hasil olahan ini bisa dijual kembali sehingga bisa dijadikan sebagai inovasi untuk berwirausaha. Selain itu, proses pembelajaran juga dimudahkan dengan platform Merdeka Mengajar. Melalui platform Merdeka Mengajar, sebagai guru, kami sangat terbantu dalam melaksanakan pembelajaran. Melalui fitur perangkat ajar dan fitur video inspirasi membantu kami dalam memperkaya referensi proyek P5 di sekolah kami. Juga memberikan alternatif yang dapat menjadi solusi atas kekhawatiran maupun hambatan yang kami alami saat menjalankan peran sebagai pendidik. Dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila di dalam kurikulum Merdeka, kami yakin dapat meningkatkan karakter, khususnya kemampuan soft skill dan budaya kerja pelajar, sehingga siap bersaing dalam dunia kerja. Sahabat Dikbud, masih bersama saya Zakia dan kita kembali lagi di acara Silaturahmi Merdeka Belajar dengan tema SMK Semakin Hebat dan Berdampak. Sekarang kita lanjutkan perbincangan bersama 3 narasumber kita. Baiklah, langsung saja sahabat Dikbud, mari kita masuk untuk sesi pertanyaan di segmen kedua ini. Kali ini pertanyaan pertama saya akan ke Pak Wardani dulu. Bisa dijelaskan mengenai skema pemadanan dana pada SMK Pusat Keunggulan pada tahun 2024. Silakan Pak. Terima kasih, Bu. Jadi, salah satu program SMK Pusat Keunggulan pengembangannya adalah dengan matching fund atau pemadanan dukungan. Nah, bagaimana skema pemadanan dukungan itu terjadi? Itu apabila industri memberikan bantuan kepada satu SMK sebagai mitranya senilai 1, maka Kemendikbudristek akan juga memberikan bantuan kepada SMK itu senilai 1. Jadi itu perbandingannya 1:1. Kemudian apa pemanfaatan dari dana dari industri? Industri bisa memberikan bantuan dalam bentuk in cash, dana atau peralatan, atau sarana prasarana atau gedung atau gedung TEVA, bisa dalam bentuk in kind. In kind itu bisa dalam bentuk berupa pelatihan bagi guru-guru, kemudian praktisi industri, praktisi mengajar di satuan pendidikan, kemudian membantu dalam sinkronisasi kurikulum, dan juga menerima guru magang dan sertifikasi kompetensi bagi guru. Itu dinilai dalam bentuk in kind-nya berapa harganya. Kemudian dari Kemendikbudristek itu memberikan pemadanan senilai sama 1, pemanfaatannya yaitu untuk penguatan dalam implementasi kurikulum Merdeka. Dengan 6 dukungan, harapannya SMK PK ini menjadi rujukan, menjadi model bagi SMK yang lain dalam implementasi kurikulum Merdeka. Bagaimana berfungsinya komunitas belajar di
di satuan pendidikan itu, bagaimana mereka bisa menjadi narasumber berbagi praktek baik pada SMK yang lain, baik kepala sekolah maupun gurunya, bagaimana satuan pendidikan itu menyelenggarakan seri webinar yang bisa diikuti oleh semua SMK, kemudian bagaimana juga SMK Pusat Keunggulan itu membuat modul-modul video pembelajaran yang bisa diupload di platform Merdeka Mengajar. Itu salah satu pendanaan yang dari pemerintah dimanfaatkan untuk implementasi kurikulum Merdeka. Kemudian untuk perencanaan berbasis data juga diharapkan menjadi percontohan. Tadi Bu Wilma sudah berupaya ya Bu ya dalam jangka setahun sudah menggunakan rapor pendidikan mana yang kuning, kemudian bagaimana untuk merubah dari kuning untuk menjadi biru, untuk menjadi hijau itu sudah dilakukan dan terjadi dari 5 yang kuning tinggal 2 yang kuning dan lainnya meningkat lebih baik. Ini salah satu upaya yang dana yang dimanfaatkan dari 1:1 dari pemadanan daripada pemerintah. Nah, bagaimana pemadanan dari industri itu dinilai? Nah, kami ada kegiatan valuasi terkait dengan dana padanan dari industri supaya sama-sama nilainya itu sepadan dan divaluasi sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan standar akuntansi yang benar. Artinya nilai-nilai kewajaran yang diberikan dari industri itu kami lakukan kurasi, lakukan valuasi. Jadi kalau mereka memberikan bantuan peralatan senilai sekian puluh juta, berarti itu kita lihat artinya apa, kemudian kita evaluasi nilai kebenaran daripada harga itu. Memang kadang menjadi beban, menjadi permasalahan ketika industri kita minta surat pernyataan kesediaannya untuk memberikan bantuan. Ya, kalau industri itu serius, tidak masalah sebenarnya untuk menandatangani itu. Nah, itulah yang kadang ya hal-hal kecil yang gesekan-gesekan kecil yang terjadi dalam pemadanan dukungan. Namun setelah kita jelaskan, industri sangat paham karena kami harus mengeluarkan anggaran dari pemerintah ini dengan skema 1 itu harus terwujud baik dalam bentuk in cash maupun in kind yang sepadan sehingga SMK ini benar-benar sesuai dengan rencana bisnisnya itu bisa tercapai sesuai sasarannya. Nah, mitra industri mana saja yang bisa bermitra, tidak harus industri besar. Industri menengah pun dipersilakan, apalagi industri kecil dan UMKM. Maka di tahun 2023 dan 2024 ini pemadanan dari industri kita turunkan ya miliknya senilai 200 juta minimal, baik secara in kind maupun in cash. Supaya dengan nilai yang kita turunkan ini banyak UMKM yang bisa berpartisipasi, baik 2-3 UMKM tadi Bu Wilma sudah mendapatkan tahun ini 3 ya Bu ya, 3 dari industri kecil dan menengah. Ini harapannya bisa bermitra sehingga SMK juga memperkuat kemitraannya dengan UMKM sebagai SMK penggerak UMKM, bahkan juga bermitra dengan pemerintah desa untuk memanfaatkan dana desa yang dipakai untuk peningkatan SDM vokasi bagi pemuda-pemuda desa. Dengan demikian, kemitraan-kemitraan ini terus kita tingkatkan melalui skema pemadanan dukungan. Demikian Bu Zakia terkait dengan bagaimana skema pemadanan yang dilakukan dari Kemendikbudristek kepada SMK dengan skema 1:1 antara industri dan bantuan Kemendikbudristek kepada 1 SMK. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wardani atas informasinya. Selanjutnya kita beralih kepada Bapak Ariswan. Bisa diceritakan contoh praktik baik kemitraan dengan Budi dengan sektor pendidikan di wilayah Sumatera Barat. Apa tips dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat untuk SMK yang akan bermitra dengan Budi? Silakan Pak. Baik, terima kasih. Praktik baik kemitraan SMK dengan Dudi di Sumatera Barat, saya ambil contoh kerjasama produksi dan pemasaran batik Braja antara Sevenovia dengan SMK Negeri 2
bidang Business Management, di mana nanti SMK Negeri 2 ini bertugas untuk memasarkan, menghubungi sekolah-sekolah yang akan memakai produk dari Beraja Batik ini. Dan ini melalui pembelajaran, ada aplikasi, dan mereka betul-betul diajar bagaimana berjualan secara online, secara aplikasi, dan siswa ini diajari terus oleh guru pembimbing bekerjasama dengan industri ini, sehingga mulai dari pemasaran awal sampai nanti pelaporan itu siswa SMK Negeri 2 lah yang bertanggung jawab secara akuntansinya, karena di SMK Negeri 2 itu ada jurusan akuntansi, ada pemasaran, dan masih ada juga perkantoran. Kemudian dengan SMK 8 Padang sebagai SMK konsentrasi keahlian busana, ini bertugas untuk menjahit. Dijahit. Yang dijahit itu adalah tentu sejumlah target-target yang sudah dibuatkan. Target tahun 2018 itu 2022 itu targetnya 18.000 pieces. Di tahun 2022 itu saya waktu itu masih transisi baru menjadi kabid, dan program ini sudah mulai jalan. Jadi backup penuh belum nampak dari Dinas Pendidikan ketika itu, sehingga pencapaian itu tidak sampai 18.000, baru 16.000. Namun di tahun 2023 itu targetnya 30.000, tercapai 40.000. Bagaimana dorongan mencapai ini? Tentu tidak semua serta-merta orang tua. Kalau orang tua tidak semuanya mampu. APBD tentu dimanfaatkan. Caranya mendekati dengan melakukan silaturahmi dengan anggota DPR. Saya bilang sama kepala-kepala sekolah, rajin-rajinlah mengundang para pengambil kebijakan untuk menjadi pembina upacara, menjadi pemateri di sekolah, sehingga mereka nanti akan tahu apa program yang ada di sekolah itu. Jangan ditakuti anggota dewan, karena anggota dewan itulah bagian orang yang kita pilih. Jangan ditakuti OPD, karena OPD adalah perpanjangan tangan dari gubernur, dan kita ini juga bagian daripada bagian pemerintahan provinsi. Terus itu kepala-kepala SMK kami arahkan terus, sehingga dapatlah bantuan pokir dan bantuan yang lainnya dari pemerintah tercapai 40.000. Tahun ini insya Allah target kami 60.000 ini. Nah, kemudian SMK Negeri 4 Kota Padang itu bagian desain komunikasi visual, itu merancang tentang batik itu tersendiri, bagaimana didesainnya, sehingga nanti desain inilah yang dihasilkan dan untuk diproduk. Nah, lalu proyeksi omzet atau penghasilan dari SMK ini, di samping SMK yang 3 ini berkolaborasi tadi mengimbas kepada 16 SMK ya. Ada 16 SMK di Sumatera Barat yang jurusan tata busana. Sesungguhnya mereka ini tidak masuk di dalam perjanjian kerjasama dengan industri ini. Tapi oleh kami dari Dinas Pendidikan melalui bidang, saya menganggap ini penting untuk dilibatkan, maka diperluas skopnya itu. Ada SMK Negeri 1 Ampe Angke di Bukit Tinggi, ada SMK Negeri 1 Lubuk Sekaping, SMK Negeri 1 Pasaman. Ini sampai nanti 18 SMK yang mempunyai konsentrasi busana dilibatkan. Sehingga mereka ini di samping anak-anaknya terlatih menjahit, didampingi oleh guru-gurunya, guru busana, otomatis efisiensi sekali biaya praktek siswanya. Karena mereka tidak harus membeli bahan lagi, malah mereka mendapatkan semacam reward. Nah, reward itu ada perjanjiannya 15.000 per helai pakaian atau per pieces itu. Karena SMK yang tata busana ini, mereka hanya menjahit saja lagi. Nah, dengan peralatan-peralatan yang sudah dibantu oleh PSMK, oleh direktorat, itu sangat terbantu sekali. Peralatan kita canggih-canggih, baru-baru. Kira-kira ini jor-joran sekali ya.
Bapak Presiden sangat membantu kita. Terasa sekali di SMK bahwa peralatan SMK hari ini sudah mulai bisa bicara di hadapan orang industri. Orang industri malah ada yang datang ke sekolah untuk menggunakan peralatan kita itu karena mereka tidak punya. Ya, kita punya mesin laundry yang hebat di SMK lain ya. Dan demikian juga yang di teknik. Lalu dari SMK yang ada ini, karena tidak hanya 3 SMK ini yang praktik baik banyak lagi, maka kami ikatlah dengan satu legalitas formalnya, yakni BLUD. Nah, BLUD ini seperti yang sudah disampaikan di awal tadi, prosesnya sangat cepat karena dukungan dari pemerintah sangat kuat, Pak Gubernurnya paham, dan Ketua DPRD-nya mengerti. Jadi ketika saya silaturahmi ke Pak Gubernur, kemudian pergi saya silaturahmi ke Ketua DPRD, itu menyambung sekali. Pak Gubernur mendukung secara legalitas hukum, Pak Ketua DPRD-nya mendukung secara finansial atau pendanaan. Itu sangat saya rasakan. Begitu kalau kita sempat rapat di gedung itu kalau SMK, mohon maaf ya, SMK dipuja-puja terus itu. Halo Pak, terdengar tidak Pak? Mereka ini, maaf, Sinyalnya putus-putus ya Pak ya? putus ya Mbak ya? Iya Pak. Baik, sekarang kemana Pak? Sudah? Sudah Pak, sudah baik. Oke. Ya. Dari SMK yang sudah memiliki legalitas formal BLUD ini, kita sudah mengarahkan melalui tim yang dibentuk oleh Bapak Gubernur bahwa SMK itu punya resolusi atau punya target ya. Target ini dievaluasi, kalau tidak tercapai tidak ada efeknya terhadap jabatan segala, tidak. Tapi yang penting seperti yang disampaikan Pak Direktur tadi, bukan target uangnya, tapi bagaimana pelayanan yang bermutu dan siswa bisa praktek. Namun walaupun demikian tentu imbas uang pasti masuk Pak, tidak mungkin dipungkiri. Nah, uang itu jalan terus, bukan targetnya, tapi imbasnya itu. Maka tahun ini ada 36 miliar resolusi dari 40, ulangi dari 28, baru 28 SMK yang berani membuatkan, 28 SMK sudah masuk ke dokumen TAPD, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat, sudah tertulis bahwa SMK ini akan punya penghasilan dikumulatifkan dari SMK yang 28 SMK itu 36 miliar. Nah, uang ini tidak ada diambil oleh provinsi, sedikit pun tidak ada. Semuanya dimanfaatkan oleh sekolah, masuk dalam RKAS. Jadi untuk memeriksa keuangan hari ini yang di BLUD sangat enak sekali. Termasuk penghasilan-penghasilan yang di luar TEFA pun tetap dimasukkan, namanya pendapat penghasilan lain yang bersumber dari lain. Misalnya masih ada sumbangan-sumbangan lain yang sumbernya tidak mengikat, itu juga tetap dikelola atau dimasukkan dalam dokumen BLUD itu. Nah, inilah yang sangat kita rasakan sekali, sehingga keterlibatan dari kemitraan studi dengan SMK di bawah kendali tentu dari Direktorat PSMK, dari Dirjen Vokasi ini yang kita rasakan sekali sekarang ke bawah, bahwa sangat menggeliat sekali dukungan-dukungan itu kami dari Dinas Pendidikan. Kepala Dinas Pendidikan, saya sebagai Kabid SMK itu mendukung penuh. Mulai saja SMK ini diberi kesempatan untuk mengajukan untuk PK, saya sudah mulai melakukan percepatan dengan tim yang sudah ada 36 kami orang di tim percepatan itu. Saya melakukan audiensi dan sekaligus dengan OPD-OPD terkait, 12 OPD diundang audiensi bahwa akan ada ini program lanjutan di 2024. Maka kami seleksi kepala-kepala sekolahnya ini supaya nanti mereka sangat serius baik secara hukum
maupun secara pelaksananya di lapangan. Itu barangkali yang sangat kami rasakan praktik baik hari ini. Di samping itu ada SMK-SMK lain tadi yang tidak kami sebutkan dalam kesempatan ini. Makasih, Mbak. Baik, terima kasih Pak Ariswan. Kemudian kita berikutnya beralih kepada Bu Wilma. Apa saja faktor yang penting yang mendorong perubahan positif di SMK yang Ibu pimpin? Silakan Ibu. Halo, Bu Wilma. Iya, mohon maaf Baik, silakan Ibu. terlempar. Tadi Oh, sudah pertanyaannya. Mohon pertanyaan saya diulang. sudah terdengar belum, Bu? Baik, Ibu. Untuk pertanyaan Baik. berikutnya, apa saja faktor yang penting yang mendorong perubahan positif di SMK yang Ibu pimpin? Silakan Ibu. Baik, terima kasih. Sebagai faktor pendorong perubahan positif yang ada di sekolah kami, secara garis besar itu kita kelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu faktor internal, eksternal, dan komitmen diri. Nah, di dalam faktor internal ini yang paling utama adalah tentunya SDM dari sekolah itu, yaitu seluruh warga sekolah. Nah, dari seluruh warga sekolah ini juga ada mungkin yang memegang peranan yang paling penting, yaitu adalah kepemimpinan kepala sekolah. Di mana di sini kepemimpinan kepala sekolah itu betul-betul ditantang memang untuk bisa dengan baik, dengan tepat, bisa merumuskan, menetapkan, mengembangkan visi dan misi sekolah, kemudian juga mengembangkan tujuan dari sekolah yang disusun secara bersama-sama dengan tim, bukan disusun sendiri, tapi disusun bersama dengan tim, sehingga seluruh warga sekolah ini, maksud saya dengan seluruh warga sekolah ya timnya itu, sehingga kalau disusun secara bersama-sama itu ada ruhnya, maksudnya itu adalah seluruh warga sekolah merasa mempunyai atau merasa terlibat dalam menetapkan atau merumuskan atau mengembangkan apa-apa yang akan dilakukan di sekolah itu. Jadi demikian juga mungkin di dalam membuat komitmen-komitmen. Semuanya itu harus dilibatkan sehingga ada rasa memiliki yang cukup tinggi untuk melaksanakan semua yang telah direncanakan itu. Kemudian yang kedua adalah sebagai faktor pendorongnya adalah kurikulum dan budaya positif. Nah, di sini kurikulum yang disinkronisasikan dengan industri ini sangat berpengaruh sekali gitu. Kita ketika mau mensinkronkan kurikulum kita dengan industri, memang seperti di awal saya kemukakan, betul-betul dulu harus diawali dari menganalisis semua potensi yang ada di sekolah dan potensi yang ada di sekitaran, sehingga apa yang kita sinkronkan itu memang betul-betul menjadi kebutuhan kita dan kebutuhan di luar sekolah. Dan kalau sudah menjadi kebutuhan kita, tentunya kita melaksanakannya akan lebih enak lagi gitu. Kemudian untuk yang lingkungan faktor pendukung di luar lingkungan sekolah itu sangat berpengaruh juga adalah masalah kebijakan-kebijakan mungkin ya, kebijakan-kebijakan dari pemerintah daerah atau yang lain-lainnya. Yang tidak kalah penting untuk masalah lingkungan sekitar ini adalah lingkungan terdekat dengan sekolah, masyarakat yang dekat dengan sekolah. Itu harus betul-betul kita menjalin hubungan yang baik sehingga lingkungan sekolah kita bisa nyaman, kemudian masyarakat sekitar juga mendukung apa-apa yang dilakukan di sekolah. Dan yang paling penting adalah bagaimana kita mempunyai komitmen yang tinggi untuk bertanggung jawab terhadap segala rencana dan kesepakatan yang telah kita buat bersama. Itu mungkin faktor-faktor pendukung untuk perubahan positif yang ada di sekolah kami. Baik, terima kasih Bu atas informasinya. Baik, para narasumber, terima kasih atas jawabannya. Sahabat Dikbud, itu tadi penjelasan-penjelasan terkait tema kita sore hari ini.
yang sangat informatif dan tentunya semoga bermanfaat bagi sahabat Dikbud semua. Nah, sebelum kita lanjut memasuki segmen ketiga, kita jeda sejenak terlebih dahulu dengan menyimak video berikut. Jadi jangan kemana-mana. Budidaya udang faname merupakan salah satu sektor kelautan dan perikanan unggulan Indonesia. Spesies udang yang awalnya berasal dari pantai Pasifik ini kemudian berkembang menjadi komoditas penting di Asia Tenggara termasuk Indonesia. Saat ini, budidaya udang faname menjadi prioritas pengembangan aquaculture di Indonesia yang akan berdampak pada sinergitas dunia industri dalam sistem pendidikan Indonesia. Kebutuhan dunia akan udang faname terus meningkat dari tahun ke tahun. Sebagai negara kepulauan terbesar dengan garis pantai yang sangat panjang, Indonesia menyimpan potensi besar untuk menjadi eksportir penting udang faname dunia. Tambak ini, tambak SMK, gitu. Kita dari pihak ICS, tambak ini bisa seperti demikian karena SMK ini bekerja sama kita yang mengetahui hal-hal kaidah-kaidah budidaya tadi. Jadi kita skala pengawasan memang benar-benar ketat, baik dari konstruksi saja sudah kita awasi. Bentuk kolam tadi yang saya ngomong bahwa SOP itu konstruksi yang betul itu sudah kita awasi. Terus pemeliharaan yang betul kita awasin, semua kita awasin. Alhamdulillah ini bisa seperti ini. Nah, kalau ini tidak bersinergi, ya kan nggak mungkin bisa. Yang satunya mau ke barat, yang satunya mau ke timur, tidak mungkin. Jadi karena mengerti kondisi seperti ini, alhamdulillah bisa seperti yang kita harapkan. Alhamdulillah bersyukur dan berbahagia sekali hari ini Ahad 19 Maret TEVA kita bersama PT Istana Cipta Sembada hari ini atas izin Allah diberi kenikmatan berupa panen parsial perdana setelah hampir 7 bulan ya mengawali desain tambak ini, bangun tambak ini dengan sarana prasarana yang semuanya disupport bersama industri PT ITS, tentu juga oleh Dirjen Vokasi Kemendikbud. Alhamdulillah sudah setelah berproses mulai dulu sampai hari ini kita bisa panen perdana insya Allah 1,733 ton. Subhanallah, ini luar biasa, hasil kerjasama yang baik, kerja baik yang sama, begitu ya, antara kami SMK Perikanan Kelautan Puger dengan PT ICS yang hampir 22 tahun ya bersama kami bersinergi untuk menciptakan wahana ladang proses pembelajaran peserta didiknya lagi. Inovasi, pemberdayaan, dan terobosan pada usaha budidaya udang faname memunculkan optimisme dan harapan untuk meningkatkan produktivitas, sekaligus membangkitkan taraf kualitas hasil budidaya. Kesuksesan dunia industri dalam melakukan kolaborasi tambak udang faname di Kabupaten Jember membuktikan peran penting industri berpengalaman dalam mengembangkan usaha budidaya perikanan, terutama udang faname. Dunia industri akan senantiasa menjadi penggerak dan pembaharu untuk menciptakan masa depan yang lebih baik untuk hasil ekspor kelautan dan perikanan di Indonesia.
Baik, terima kasih sahabat Dikbud, para peserta webinar, dan 3 narasumber. Kita kembali lagi di acara Silaturahmi Merdeka Belajar dengan tema SMK Semakin Hebat dan Berdampak. Sekarang kita sudah berada di segmen terakhir atau penutup. Baiklah sahabat Dikbud, sebelum kita mengakhiri Silaturahmi Merdeka Belajar pada sore hari ini, saya akan meminta pernyataan penutup atau closing statement dari masing-masing narasumber kita hari ini. Dimohon secara singkat untuk pernyataan penutupnya. Yang pertama adalah kepada Ibu Wilma Handayani, Kepala SMK Negeri 8 Medan, Sumatera Utara. Silakan Ibu. Halo Ibu. Mohon maaf. Monggo, Bu. Terima kasih. Suatu keniscayaan bagi kita sebagai pendidik bahwa sekolah ini sejatinya memfasilitasi seluruh siswanya untuk bisa menumbuh kembangkan seluruh kodrat yang ada di siswa, baik itu kodrat alam ataupun kodrat zamannya. Dan memang dalam hal ini kita sebagai pendidik tidak bisa lepas dari belajar. Bapak Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa tidak ada mengajar tanpa belajar. Terima kasih kepada semuanya. Suatu kehormatan bagi saya untuk bergabung di sini. Baik, terima kasih Ibu. Selanjutnya kepada Bapak Ariswan, Kepala Bidang SMK Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat. Silakan Bapak. Halo, Bapak, izin silakan Pak. Ya, mari siap. Mari membuka diri untuk memberikan porsi yang lebih besar kepada dunia usaha, dunia industri, untuk ikut terlibat secara aktif dalam kegiatan-kegiatan sekolah dengan kerjasama yang saling menguntungkan. Kepada kepala-kepala SMK khususnya, ini harus merubah total mindset yang selama ini banyak berorientasi di akademik. Hari ini sudah pemadanan dengan industri, sudah setara dengan industri. Artinya, kepala sekolah, dia tidak bisa lagi mengukur sesuatu itu secara matematik, tapi dia juga harus memikirkan bagaimana industri bisa nyaman di sekolahnya. Pikir dengan adanya kegiatan-kegiatan di SMKPK hari ini, kepala sekolah yang sudah diberi amanah ini harus bisa menyelesaikan diri. Jika memang tidak bisa lagi menyelesaikan diri, tentu harus mencari solusi supaya sekolah itu cepat maju dan mencapai target yang sudah ditetapkan. Itu statementnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ariswan. Selanjutnya kepada Bapak Wardani Sugianto, PLT Direktur SMK Kemendikbudristek. Silakan Pak. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mari kita wujudkan SMK yang semakin hebat dan semakin berdampak. Tidak hanya dengan program-program SMK Pusat Keunggulan, di Kemendikbudristek ada program bantuan untuk pemagangan ke luar negeri, per siswa 15 juta, silakan untuk ditangkap. Kemudian bantuan teaching factory, bantuan kelas industri, bantuan sertifikasi kompetensi, bantuan sertifikasi bahasa asing, baik bahasa Inggris maupun bahasa asing lainnya. Silakan ini juga untuk ditangkap bantuan-bantuan ini. Akhir kata kami sampaikan pantun, hangatkan badan dengan minum serbat dalam keluarga yang kompak. Cakep. Kita bersemangat wujudkan SMK yang makin hebat dan semakin berdampak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wardani Sugianto. Baiklah, itu tadi pernyataan penutup dari ketiga narasumber hebat kita. Mewakili seluruh tim yang bertugas, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Wardani, Pak Ariswan, dan Bu Wilma yang sudah meluangkan waktunya sore hari ini. Terima kasih juga kepada juru bahasa isyarat dan tentunya sahabat Dikbud yang menyaksikan Silaturahmi Merdeka Belajar edisi 21 Maret 2024. Sebagai informasi webinar, Silaturahmi Merdeka Belajar ini diselenggarakan secara berkala setiap hari Kamis. Nantikan webinar SMB selanjutnya pada Kamis depan dengan topik yang berbeda di YouTube Kemendikbud RI. Dan sahabat Dikbud, jangan lupa juga untuk follow akun-akun resmi
media sosial Kemendikbudristek. Akhir kata, saya Zakiyah undur diri sebagai moderator. Mohon maaf apabila ada salah dan ucap dan sikap yang kurang berkenan selama memodernisasi webinar ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ambar, guru SMK Mitra Industri MM 2100 yang berada di kawasan industri MM 2100. Seperti mesin yang dilumasi oli, maka mesin itu bisa berjalan lebih maksimal dan memberi manfaat bagi penggunanya. Nah, itulah kurikulum Merdeka, paket lengkap yang menunjang pembelajaran termasuk di SMK. Jika dilihat dari letak geografisnya, sudah sepatutnya sekolah kami bisa menjadi pencetak sumber daya manusia yang berkualitas untuk menunjang kebutuhan industri sekitar. Sesuai dengan ciri dari kurikulum Merdeka, kami menerapkan kurikulum dengan fleksibel dan dinamis dengan karakter kepekerjaan mengikuti kebutuhan industri. Kami melakukan penyusunan tersebut melalui FGD dengan industri, divalidasi oleh industri dan pakar dunia kerja, serta hasilnya disahkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi. Dengan adanya skema keterkaitan dari berbagai pihak ini, sekolah diberi keleluasaan untuk upgrade skill. Kemudian, melalui praktik kerja lapangan di industri, kami bisa melakukan training singkat dan pelatihan yang dilakukan di industri, serta pendampingan dari industri kepada sekolah kami. Sehingga kompetensi guru terus terupdate mengikuti kemajuan teknologi. Kemudian dalam pengorganisasian kurikulum, kami mendapat kemudahan dengan sistem blok. Sehingga penerapan kurikulum Merdeka jauh lebih mengakomodir pelaksanaan link and match dengan industri. Bagi kami, penerapan kurikulum Merdeka ini menjadikan pembelajaran lebih fleksibel dan esensial. Fleksibel dalam keleluasaan melakukan inovasi untuk meningkatkan kualitas pelajar. Salah satu inovasi dalam proses pembelajaran di sekolah kami adalah penerapan blended learning, pembelajarannya melalui kelas biasa atau pembelajaran jarak jauh. Dan esensial pembelajaran tersebut terfokus pada kebutuhan pelajar. Salah satu terobosan yang kami lakukan dan terfokus pada pelajar adalah program spesialisasi kompetensi. Kami melakukan identifikasi minat yang lebih khusus dan mendalam pada spesialisasi kompetensi yang sesuai dengan minat dan bakat pelajar. Misalnya, dalam teknik pemesinan, spesialisasi yang diambilnya adalah desain CAD/CAM. Jadi pelajar punya spesialisasi masing-masing, sehingga mampu bersaing di dunia industri ke depannya. Beberapa program pembelajaran kejuruan lainnya yang sudah kami terapkan untuk meningkatkan kompetensi pelajar, diantaranya adalah kelas industri, teaching factory, guru tamu dari dunia kerja, dan dual sistem antara sekolah dan industri. Keterserapan pelajar yang akan bekerja mencapai 100% di dunia industri setiap tahunnya. Kami berharap dengan adanya kurikulum Merdeka ini, sekolah lain bisa terdorong dan mempunyai kemauan untuk melakukan adaptasi sesuai dengan kebutuhan industri. Dan kurikulum Merdeka ini terus mendapat dukungan dari pemerintah agar bisa terus dikembangkan. Industri punya kebebasan lebih memberikan masukan kurikulum. Adanya penguatan karakter dan budaya kerja membuat SDM yang diserap lebih bisa beradaptasi dan lulusan lebih relevan dengan kebutuhan industri di MM 2100 ini.